Kalau karma berarti semua menerima. Gitu. Kalau orang berbicara karma, tapi dengan bahasa saya adalah bukan meneruskan karma, bukan melanjutkan atau kita ditugaskan untuk memutuskan karma. Enggak. Kasihan orang tua kita kalau kita menyebutnya karma. Tetapi kita sedang meneruskan yang namanya dharma, to be continue. Meneruskan, melanjutkan. Apa itu dharma? Kewajiban yang semestinya, yang sepastinya, yang sejati, sebagai sifat dari awal permulaan kehidupan dari nol menjadi Tuhan yang disebut diri yang sejati. Makanya diri sejati itu Tuhan itu sendiri. Berarti apapun backgroundnya, apapun dulu sejarahnya, itu biarkan saja, itu kan sudah masa Kadang lalu. Ada yang namanya istilah laduni itu. Sekarang itu kita harus mempunyai dharma yang baik, harus semakin bijak. Jadi terus untuk itu kelanjutan daripada yang barusan seperti mau dikaitkan dengan ilmu apa? Makrifat. Iya. Jadi gini. Jadi pencapaian pengetahuan itu ya setiap jiwa yang berpindah ke tubuh. Jadi yang namanya itu nitis kan, makanya disebut nitis itu kan tirta gitu kan. Makanya kan sebenarnya kan butiran-butiran kayak atom itu kan kayak butiran. Di atom itu kan tebalnya 1/1000 rambut kita. Bayangkan, bisa dilihat nggak? Ya kan? Dan itu dia mengeluarkan cahaya. Yang namanya orang nyebutnya starship, butiran bintang. Nah ini akan dia mencari genetika yang cocok dari atom-atom atau starship atau jiwa yang melekat ini. Dia membawa memori, ya namanya kedewatan. Nah, secara tubuh fisik ini untuk penyelarasan kan harus digembleng. Sebuah wadah itu harus bisa menempati, dan akhirnya pada dasarnya wadah ini sebuah cahaya itu dia tahu dia akan menempati nanti akan kedepannya bagaimana, itu sudah tahu. Dan itu makanya nanti akan digembleng karena dia punya sifat, misalkan orangnya welas asih ini, pada dasarnya welas asih ini digembleng, akhirnya dia bisa teguh, bisa kokoh dalam mengabdi, akhirnya terbentuklah itu, meneruskan akhirnya dharma. Karena ilmu itu kan ada tingkatan ya, ilmu syariat ya kan. Syariat itu berdasarkan ketentuan yang tertulis atau sastra. Kita hanya baru mempelajari secara teori. Ya kan? Kedua, setelah syariat, hakikat ya, tirakat itu kan laku. Setelah kita mempelajari secara teorinya, kita berusaha belajar untuk laku, prakteknya hakikat. Nah, kemudian ke hakikat itu kan kasunyatan, terwujud, jadi esensi, diterapkan ya. Gitu. Kalau ini belajar menerapkan, ini menerapkan ya kan? Ketika sudah menggabungkan penerapan ini, sudah mencapai tingkat kasunyatan, baru dia bisa memahami kasunyatan itu, maka mencapailah makrifat. Yang paling tinggi adalah murtad, karena murtad itu sudah terbebas dari keterikatan dalam mencari diri yang sejati, tidak terikat oleh suatu kepercayaan. Karena apa? Murtad ini dianggap orang tersesat. Artinya apa? Orang yang tersesat berarti dia belum paham tentang syariat, belum paham tentang hakikat, tirakat, ya kan? Berarti nggak bisa menjulak langsung ke murtad. Berarti kan belum paham, karena mencapai murtad itu harus melampaui makrifat dulu.
Makanya rata-rata orang yang makrifat pada lari kepercayaan. Maka di ilmu Jawa yang namanya kapitayan, kepercayaan. Tidak memihak dari agama apapun, tapi ngerti Tuhan itu bagaimana sih, kehidupan itu apa sih, paham. Sedangkan dia tidak berpihak pada kepercayaan apapun. Apa bisa disamakan dengan agnostik itu? Agnostik, saya lupa agnostik yang bagaimana, pernah dengar. Agnostik itu seorang yang percaya adanya Tuhan, tapi dia nggak mau dilabeli dengan agama ABC, kepercayaan ABC. Iya, membebaskan keterikatan diri. Lah, dia melepas itu, apakah benar-benar paham makrifatnya atau hanya sekedar keinginan? Nah, itu jebakannya di situ, Pak. Ya kan? Karena keinginan ini yang menjebak kadang. Makanya harus tahu alasannya, kenapa arahnya ke situ. Dia harus bisa menjelaskan. Harus paham tentang makrifat dulu. Gitu. Jadi kesesatan itu, murtad itu bukan kesesatan, tetapi dia sudah melampaui makrifat yang akhirnya dia membebaskan diri dari keterikatan apapun untuk mencapai yang namanya Tuhan atau diri yang sejati sebagai Tuhan yang tercipta dari sebuah kekosongan, dari ketiadaan. Ini saya mau disclaimer dulu kepada para penonton. Ini apa yang disampaikan sama Mas Dinus ini memang ini agak berat ini pembahasannya. Jadi silakan mungkin ditanggapi dicerna pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kalau toh memang tidak bisa untuk mengikuti kajian ini, mungkin di skip aja karena khawatir nanti tambah membingungkan. Cuman ini kan memang persepsi dari seorang Mas Dinus yang mungkin anti mainstream. Jadi kita paling tidak menghargai persepsi seseorang. Jadi kita tidak mudah untuk menghujat seseorang. Kita kaji dulu kita sendiri, kita sampai atau enggak. Kalau kita memang enggak sampai, skip aja, enggak usah ditonton. Tanpa menghujat. Silakan dilanjut. Ya, ini kan berbagi sharing. Siapa tahu ada manfaatnya kan. Karena orang salah mengartikan tentang murtad itu tadi. Ya kan? Orang dibilang orang murtad kan pasti dia melepaskan dirinya dari suatu kepercayaan dari nama agama apapun kan gitu. Karena sudah paham bagaimana cara melangkah dia untuk melampaui yang namanya asal usul dari sebuah kehidupan. Nah, itu. Makanya murtad karena gini, orang yang keluar dari sebuah jalur agama dianggap sesat. Belum tentu. Kesesatan itu terjadi ketika dia tidak memahami syariat. Kesesatan itu terjadi ketika tidak memahami tirakat. Nah, ini saya teringat ini Mas Dinus. Ada penelitian tentang negara yang paling islami. Ini yang melakukan seorang profesor dari Mesir kalau tidak salah, seorang Islam juga. Ternyata negara-negara yang peringkat teratas itu bukan negara yang penduduk mayoritasnya Islam. Seperti Swiss, New Zealand, Norwegia, Polandia. Nah, ternyata kalau kita kaji lebih dalam, di negara tersebut itu kebanyakan yang ateis. Tapi faktanya negara tersebut itu makmur, tingkat kejahatannya rendah, korupsinya juga rendah, saling bantu-membantu, gotong royong dan sebagainya. Jadi yang saya ingin mungkin kaji untuk kedepannya ini sama Mas Dinus, apakah memang agama itu tidak bisa atau tidak cukup untuk membawa seseorang dalam membangun suatu kesadaran spiritualnya? Iya. Karena gini, Pak. Karena kebanyakan yang berkepercayaan yang disebut agama itu polanya terhenti pada menuhankan agama, menuhankan kepercayaan. Lah, ketika seseorang menuhankan agama, menuhankan kepercayaan, tetapi tidak sampai pada entitas asal-usul dari ketiadaan itu tadi, maka akan timbul sebuah kesombongan, merasa benar,
Itu merasa suci. sama saja dengan meniadakan Tuhan itu sendiri. Nah, itu artinya kita merasa suci berdampak buruk nggak? Berdampak buruk kan, ya kan? Akhirnya timbul peperangan, perselisihan, ya kan? Kedua, menuhankan Tuhan, menuhankan kepercayaan akan berdampak pada kualitas yang namanya SDM. Ya kan? Menuhankan kepercayaan, timbul kesombongan, keakuan, merasa paling suci, merasa paling benar, yang lain salah. Dasarnya benar dan salah itu bukan karena memahami ketiadaan untuk sebuah penciptaan yang namanya Tuhan sejati, tetapi terpentok atas pendengarannya yang disampaikan pada ulamanya atau imamnya atau panditannya. Makanya orang yang sudah memahami makrifat, dia akan lari ke yang namanya murtad. Murtad itu bukan sebuah kesesatan, karena anggapannya orang sekarang keluar dari kepercayaan dianggap orang sesat, ya kan? Orang Jawa ini kan dianggap sesat, Pak. Kalau mungkin kita belajar agak lebih bijak, mungkin bisa diambil diksi yang lebih sopan dari murtad. Mungkin seperti melampaui agama. Kan bisa saja. Jadi biar tidak terlalu ekstrim. Setelah makrifat paling tidak itu melampaui agama. Jadi sudah tidak terikat, terbelenggu aturan agama. Kan di situ kan ada 5 jenis, Pak, sebenarnya kan. Syariat. Saya akan menjelaskan 5 jenis dari golongan ini. Iya. Nah, makanya saya membenarkan jangan mensalahartikan kata murtad itu tadi. Lah, murtad itu bukan suatu kesesatan, tetapi dia mencari jalan Tuhan dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri. Artinya gini, banyak orang, saya tidak punya agama misalkan, tapi saya paham Tuhan. Karena memahami Tuhan itu tidak harus beragama. Tetapi orang yang merasa menuhankan agama itu menganggap ketika orang tidak punya agama atau lepas dari sebuah kepercayaan, dianggap itu sesat, dianggap itu murtad. Karena murtad itu melepaskan diri dari segala keterikatan kepercayaan. Atau selingkuh dengan kepercayaan lain. Iya kan? Atau perpindahan dari kepercayaan satu ke kepercayaan lain dianggap murtad. Oke. Artinya gini, kemurtadan itu bukan berarti salah. Punya alasan kenapa dia melepaskan itu. Karena dia sudah tahu mencapai. Sekarang gini, untuk mencapai ilmu sangkan paraning dumadi itu harus menjadi murtad loh, Pak. Angel loh. Bingung kan? Rata-rata orang yang sudah mencapai makrifat, dia larinya yang namanya saya paham Tuhan itu bagaimana wujudnya apa, keinginan Tuhan itu apa. Ya, sedangkan orang yang berkepercayaan, paham nggak Tuhan itu apa? Kita bertemu Tuhan itu suatu hal yang impossible. Tetapi bagi orang yang sudah paham, Tuhan itu wujud karena ada dari ketiadaan. Ya kan? Makanya Tuhan, itu kosong, Han ini ono. Wujud. Ada dari ketiadaan. Maka dibilang orang tidak bisa melihat Tuhan. Yang jadi pertanyaan, sudah sampai nggak ke situ? Kok bisa menyimpulkan Tuhan itu nggak bisa dilihat? Berarti Tuhan nggak ada dong. Ya memang kan faktanya itu manusia itu hanya sekedar patokan kepada panca indera dan logika mereka. Pada logika itu sangat-sangat terbatas. Cuman kalau memang diteliti lebih lanjut lagi,
ketika dikejar dengan pertanyaan, apakah juga itu bisa menjadikan seperti Mas Tinus itu kan punya suatu pemikiran, persepsi sendiri. Kalau misalnya saya tanya begini, apakah seperti Mas Tinus itu menuhankan persepsinya Mas Tinus sendiri? Nah sekarang gini, saya kembalikan pada 4 analisis semesta. Tuhan sudah termanifestasi di dalam sifat yang namanya 4 anasir tadi. Iya kan Pak? Ketika kita merasa benar, iya kan? Karena kebenaran orang itu kan beda-beda. Iya. Benarnya saya bukan berarti benarnya orang lain. Karena sangat bukan, subjektif. Iya. karena kebenaran itu menyangkut masalah tingkat pencapaian dari kebenaran. Iya. Itu. Kan gitu. Nah, saya kembalikan. Orang punya kepercayaan, sombong, merasa suci, merasa benar. Saya kembalikan pada unsur tanah. Tanah ini merasa sombong enggak? Sudah membantu manusia menghidupi manusia. Diinjak-injak, dia menjanggal enggak? Melawan enggak? Enggak kan? Itu maka disimbolkan yang namanya Semar. Mau direndahkan, diremehkan, tidak diperlakukan dengan baik, ya tetap memberikan baik. Itulah. Nah, ini kita bisa menjalankan itu enggak. Nah, ini kan tidak masalah patokan beragama atau tidak berkepercayaan atau tidak. Tapi masalah kepribadian. Memahami, inner beauty-kan diri. Inner work, bekerja memahami apa yang ada di dalam diri kita. Ada air,